Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with my channel. Kali ini saya akan memperlihatkan atau menjelaskan sedikit-sedikit tentang GetX ya guys ya. GetX yang ada di Flutter ini ya guys. Coba sebentar kita ke sini. Nah, yang ini ya. Jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa klik tombol like and subscribe, comment and share ya video ini apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi GetX itu adalah library di Flutter yang dipakai untuk pertama state management, itu seperti mengatur data UI, dan dependency injection itu mengelola objek atau controller. Kemudian ada routing juga, itu navigasi antar halaman. Jadi routing itu bagaikan kabel-kabel ya. Nah, tujuannya itu agar membuat kode lebih ringkas, cepat, dan mudah di maintain dibanding dengan cara defaultnya Flutter. Kalau misalnya dengan cara defaultnya Flutter tuh seperti ini ya, kalian pakai GetX dan tidak. Nah, seperti ini. Jadi harus panjang ya guys ya. Nah, kekurangannya itu kita harus memakai konteks, ribet kalau banyak halaman. Jadi kalau misalnya pakai ini tuh kita harus memakai banyak halaman ya guys. Kemudian juga sulit di manage apabila kalian membuat sebuah aplikasi yang besar ya. Kayak misalnya harus ada banyak page-nya. Jadi kan kalau misalnya ada banyak page-nya, otomatis file-nya juga banyak. Nah, ketika file-nya banyak, di satu file codingan itu kalian menggunakan Flutter yang default. Nah, jadi bakal menjadi seperti ini. Panjang banget, bayangin kalian untuk satu kode saja untuk mengeluarkan login view seperti ini. Nah, ini baru sejumputnya saja ya, belum yang lain-lain, belum yang ada di login view-nya, yang ada di controller dan yang lain-lain. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai GetX, kita hanya membutuhkan seperti ini ya, get to name, kemudian kita routekan, kita sambungkan, login, lalu login. Kelebihannya itu nggak butuh konteks ya. Kalau di sini bisa kita lihat itu ada konteksnya. Apabila di sini ya bisa kita lihat sendiri tidak ada konteksnya ya. Kemudian bisa pakai nama root. Nah, jadi kita bisa menggunakan root ya. Agar apa? Agar lebih rapi dan lebih tertata gitu ya. Kemudian bisa terlihat lebih clean. Nah, alur GetX itu apabila GetX-nya itu untuk splash ya. Jadi seperti ini. Pertama di main Dart, kemudian ke app pages Dart, ini itu rootnya, kemudian ke splash binding kan, kemudian ke splash controller, kemudian ke splash view-nya, atau enggak splash view itu untuk memunculkan atau menampilkan UI-nya. Jadi seperti itu ya penjelasan singkatnya dari GetX ini. Jadi perlu diingat lagi, GetX itu adalah library yang ada di Flutter ya. Itu tuh kalau di Laravel ya, untuk di web itu Laravel seperti Livewire ya. Jadi itu ya kurang lebih ya. Hampir mirip-mirip lah. Nah, jadi kita di sini Aneh sebenarnya udah membuat sebuah proyekan kecil-kecil untuk mencoba apa sih itu rootnya gitu kan, apa sih GetX itu, kayak gimana sih GetX itu kan. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Nah, jadi di setiap fase atau setiap folder, atau misalnya lebih dikenal kayak setiap page-nya, misalnya ini kan ada page-nya home,
kemudian ada page login, kemudian ada page splash. Nah itu tuh ada 3 file ya. Di dalam satu page atau dalam satu folder itu kita memiliki 3 file dan file setiap file yang ada di folder-folder itu sama ya akhirannya. Seperti misalnya ini home binding, kemudian home controller dan home view. Kemudian yang di login juga sama, login binding, login control dan login view. Dan yang di splash juga sama, splash binding, splash control dan splash view. Oke, nah kemudian juga di sini ada routes ya. Routes ini untuk apa ya? Seperti yang tadi kita sudah terangkan ya, yang sudah Ana jelaskan itu kurang lebih seperti itu. Jadi seperti kabel yang menyambungkan ya. Jadi ini agar bisa menyambung dari sini ke sini ke sini. Oke. Nah, di sini ya bisa kita lihat nih app pages-nya atau app routes-nya. Jadi seperti ini, get page untuk splash view, kemudian get page untuk login view, kemudian get page-nya ke home. Oke, jadi seperti itu ya guys. Dan nanti bakal akhirnya itu bakal di home ya, atau lebih bisa dikenal itu dashboard ya, karena di sini di home view-nya kita tulis dashboard ya seperti ini. Oke. Kemudian juga di login view-nya ini seperti biasa ya, tombol atau pages login yang ada di sebuah website ya, mungkin seperti itu kurang lebih ya. Kemudian yang splash-nya ini splash nanti bakal muncul seperti ini, splash screen. Splash screen ya, nggak usah ada roket-roketnya. Splash screen get X boleh, nah seperti ini ya. Nah splash screen get X, nah kalian bisa ikuti saja kode-kodenya ya, atau enggak nanti saya akan push ke GitHub saya ya, GitHub Ane, nanti kalian bisa langsung coba-coba aja di laptop kalian atau di komputer kalian ya untuk mencoba GetX ini. Langsung saja kita coba atau kita running start debugging. Di sini saya menggunakan Windows ya, karena jika menggunakan Chrome kalian mungkin terdapat bug ya. Jadi kalau misalnya pakai Chrome tuh kadang-kadang bug, jadi splashnya itu dia gak bakal mau ya guys. Jadi seperti itu. Nah kita tunggu untuk Windows ini nge-building ya. Jadi karena di Windows ini kalau misalnya kita ngerunnya di Windows itu memang agak lama ya guys ya, karena ya kita menggunakan laptop kita sendiri, jadi emang agak berat ya. Nah di sini juga kebetulan aneh itu nggak ada AC ya, jadi aneh pakai kipas doang di sini. Nah kalau pakai kipas doang jadi ya kalian tahu sendiri lah, agak berat ya. Sebentar. Aduh, kabelnya ke. Nah, oke, jadi seperti yang bisa kalian lihat tadi, kalau misalnya kita hot reload dia bakal ke splash screen get X. Nah, jadi adalah splash screen-nya. Di sini kalian juga bisa di splash screen-nya menggunakan warna ya. Begitu dilihat di login view-nya. Misalnya color. Oh, what about this bro? Ini kenapa tidak bisa ya guys? Apakah too many person argument? Coba kalau misalnya kita pindah ke sini. Oh, tidak bisa ya guys. Atau kita pindah. Nice. Nah, kan sudah bisa ya. Apakah bakal ada colorsnya? Oh, belum ada guys. Colorsnya gimana ya? Gimana cara
biar ada colorsnya di yang tadi. Nanti kita bisa coba-coba ya, karena di sini saya juga sambil belajar, saya juga masih pemula, anak-anak masih pemula, jadi kalian juga bisa tanya-tanya melalui AI yang sudah ada zaman sekarang ya. Karena di sini selain menggunakan YouTube, TikTok atau Instagram untuk mencari-cari referensi dan juga kode-kode yang unik ya, bisa membuat game, kalian juga bisa menanyakan ke AI ya untuk membuat sebuah project kalian ya. Di sini juga saya sedikit meminta bantuan kepada AI ya. Di sini juga bisa kalian lihat ya, sudah menuju ke login page-nya. Misalnya kita tulis titik.com, oke, kemudian passwordnya 123 sampai 8 ya. Kemudian kita login di sini. Berhasil. Nah, ya. Di sini langsung berhasil. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya GetX nih. GetX instance. What about this, bro? Instant splash controller has been created. Kemudian ini controller jalan. Nah, ini adalah yang ini adalah saya buat sendiri ya, untuk apa? Untuk pengingat atau jadi ngetes gitu. Jadi sebagai patokan ya kalau misalnya kontrolnya itu udah jalan atau belum, seperti itu ya. Di sini kalian juga bisa lihat display controllernya. Nah, ini sengaja saya print agar apa? Agar terlihat gitu ya, kalau kontrolnya sudah jalan, karena sebelumnya controller saya ini controller aneh ini nggak jalan ya, jadi emang agak ngaco ya. Nah, kemudian di sini kalian juga bisa lihat going to root login ya, setelah splash jalan kemudian di routing atau misalnya disambungkan ke login page, kemudian removing rootnya di remove atau dihapus, kemudian menggunakan login controllernya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian splash controller juga di delete from memory ya, kemudian going to root ke home, karena di sini kita sudah memasukkan email dan password yang tadi. Nah, otomatis root yang ke loginnya juga di remove ya. Kemudian GetX ini menyiapkan home-nya ini nih, tampilan home-nya. Nah, ini bisa kalian lihat ini ada dashboard. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita yang coba kita lihat dashboard, text dashboard action. Nah, ini juga untuk icon button untuk keluarnya ya. Nah, ini kita bisa keluar lah, langsung keluar. Nah, kalau misalnya keluar ini home controller on delete. Nah, di sini home controller ini mengontrol atau misalnya mengeluarkan kita ya, user ini dari yang home page tadi menuju kemana? Menuju ke ini ya, login page ini. Nah, home controller delete from memory. Alright, mungkin seperti itu. Nah, kemudian juga kita juga bisa menambahkan page-page yang lainnya. Jika kalian ingin menambahkannya, kalian bisa berkreasi sendiri, dan juga kalian bisa meminta bantuan kepada AI yang sudah ada pada zaman sekarang ini ya. Nah, mungkin videonya akan segini dulu ya. Sekian saja videonya, karena saya akan membuat sebuah proyek-proyek yang lain yang pastinya itu keren dan juga masih berkaitan dengan programming ya, karena di sini channel Ana ini berkaitan dengan programming, kemudian telling story dan lain-lain ya. Intinya pantengin terus untuk mengetahui keseruan di channel Ana ini. Oke, mungkin sekian videonya. Thank you for your attention and thank you for watching, and see you in the next video. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, goodbye.